Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang sehat tu? Alhamdulillah. Bapak siapa? Alhamdulillah. Ketek ni yang bapak ibu kakak dia. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi aqsam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih sehat dan diberi lindungan oleh Allah. Titipan Allah masih bisa kita pakai. Kalau masih bisa dipakai gini titipan Allah tu, Pak, lihat ada nangga, nangga, lecet, masih sehat. Atas semuanya kita ucapkan Alhamdulillah. Yang sakit mudah-mudahan sehat, yang sempit rezeki mudah-mudahan Allah lapangkan danya. Kemudian yang sedang berjuang dan sedang berusaha Allah lancarkan. Amin. Salawat beserta salam mari kita ucapkan, kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, terima kasih kepada pengurus Masjid Abrar beserta jemaah yang telah memberi kesempatan kepada kita. Tak lupa pula kita hormati, kita muliakan dari tim media Uswah TV, media Islam yang selalu meliput dai-dai Sumatera Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kok dia rentangnya panjang jadi lupa hanya singkir. Judul kajian awak ini yaitu Thalathun Munjiyat wa Salasatun wa Thalathun Muhlikat. Arti itu apa? 3 macam yang menyelamatkan dan mengangkat derajat manusia. Wasalatun mukhlisat, yang artinya wasalatun mukhlikat itu 3 macam pula yang membinasakan dan menjatuhkan derajat manusia. Ada 3 macam yang mengangkat martabat manusia, yang menyelamatkan manusia. 3 macam pula yang menghancurkan, yang membuat manusia binasa, hancur rasanya kehidupan, hancur rasa keberkahan dalam hidup. Itulah kajian ini. Ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala thalathun munjiyat, 3 macam yang menyelamatkan manusia, mengangkat derajat manusia itu, wa thalathun mukhlikat, dan 3 macam yang menghancurkan, membinasakan derajat manusia. Kita masuk ronde pertama, yaitu yang mengangkat derajat manusia, menyelamatkan manusia itu adalah fattaqwa ilallah, yaitu bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dalam artian rasa gelisah, rasa
merasa tidak nyaman, rasa ada Allah yang akan menghukum dia apabila dia berbuat maksiat, berbuat salah. Di saat sunyi, di saat ramai, lain ramai orang, lain tak ada orang, lain tak ada pak polisi, tak ada pak tentara, ada atau tidak orang yang mengamankan dia tetap takut kepada Allah yang pertama. Apa bukti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Bukti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di saat ia tidur, dengar garis bawah azan, as-salatu khairun minan naum, lebih baik solat daripada tidur. Kalau orang yang beriman, Rasul Tuhan kau mampu terlihatnya Tuhan, mami saja sederhana kok meninggal kok, nampak bertanggung jawaban. Jadi Rasul takut itu takwa terpelihara. Takwa itu terdiri kalimat wa dan wa, qaf dan waw. Artinya tawadhu wa qanaah. Artinya tawadhu rendah diri, kemudian rendah hati, kemudian qanaah, wara, terjauh dari sifat-sifat yang syubhat, yang meragukan untuk hukum-hukum Allah, berbuat maksiat dan berbuat haram. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, terjaga dari segala hal-hal yang meragukan keraguan dalam beragama. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, dalam artian takwa itu betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Tidak setengah-tengah. Oleh karena itu dalam surat Ali Imran 102 sering Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti takwa ini juga takutlah kepada Allah, sebenarnya takut kepadanya. Takut terhadap apa? Azabnya. Kok meninggal awak? Payah meninggal waktu. Payah awak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan yang dikubah ibik ba'au di Rasul sambak kapalo di balah antara timur dan barat, tak cakit awak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Takut dengan susahnya menghadapi kematian apabila kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah, walaupun ini adalah nampak hasilnya ibu bapak, kan tak nampak hasilnya. Kalau orang-orang yang tak beriman, nyasa baru nampak oleh dia tidak takut kepada Allah. Tetapi orang yang beriman, karena Allah ada di dalam kehidupannya, dia takut dengan azab Allah karena rasa Allah melihat di dalam kehidupannya. Itu konon payah. Jadi di saat rami disatakan dia tidak munafik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wujud takwa itu akan nampak pada diri seseorang apabila di saat sepi, di saat langang, di saat malam dia bertahajud. Kalau kini kan musimnya banyak orang yang marami masjid, musim-musim caleg wabah. Nah, itu diuji oleh Allah para pemimpin kita. Mana yang bertakwa, mana yang tidak, mana yang hanya ria. Artinya hanya ingin mengharap pujian untuk beribadah kepada Allah, mengharap sesuatu tidak karena Allah. Makanya sholat itu dia ketika niat itu ujung-ujungnya lillahi ta'ala,
untuk melatih diri kita. Apa yang kita lakukan karena Allah, apa yang kita buat karena Allah. Maka siapa yang berbuat dengan niat karena Allah, maka juga Allah akan memperjalankan dalam hidupnya. Tetapi berbuat karena dia ingin dipuji, ingin hanya sebagai sandiwara sholat musim-musim aja kan. Kalau musim pemilihan pemimpin, kami saja rajin sedekah, tikar banyak. Tetapi kalau andaikan ada selesai pemilu, yang biasa senyum-senyum di pohon, banyak senyum itu mencibir, banyak mengejek di jalan. Itu kenapa? Takwa pun tak ada lupa. Ciri-ciri orang takwa itu jauh dari kecemasan, ketakutan, kesedihan, kerusuhan. Dan dia menyadari bahwa semua yang irfan itu adalah merupakan ujian dari Allah SWT. Mentalnya kuat. Kenapa? Dia sadar bahwa yang memberikan, yang mengambil adalah Allah, dan dia hanya takut kepada Allah. Tapi kalau indah, dia menghilangkan Allah dalam kehidupannya ketika dia diuji kekayaan, diuji kemelaratan dan kejatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang takwa dia akan tetap selamat. Ingin manamnya jadi presiden, dan manamnya jadi presiden, dia akan tetap selamat jasmani dan rohani. Tetapi kalau indah, kalau tidak ada orang disiko takut kepada Allah karena salah niatnya, maka salah kehidupannya. Apabila dia diuji oleh Allah dengan jatuh sejatuh-jatuhnya, larat sama larat-laratnya, hanya galak-galak serang. Itulah bedanya orang pemimpin yang bertakwa dengan tidak bertakwa. Oleh karena itu, kitalah yang harus arif dan bijaksana merasakan kehadiran pemimpin itu yang berbuat karena Allah di zaman sekarang ini. Jadi untuk takwa itu adalah takut kepada Allah itu kita mulai dari diri kita. Kalau kita telah memulai diri kita takut dan terjaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan awak dalam memilih pemimpin di saat ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Pasti nurani wa batin wa mana nelo mana rancak akan disinari dengan cahaya Allah. Kita tidak akan salah lagi. Ibu bapak-bapak. Nah, inilah kaitannya takwa itu dalam kehidupan, mengangkat keselamatan derajat baik kita sebagai pemimpin diri kita sendiri maupun pemimpin yang kita pimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Yang kedua yang mengangkat hidup selamat itu adalah derajat kita itu adalah hidup dalam kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan itu, Bu Bapak, artinya kita tidak tidak melebihkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya berlebih-lebihan dalam kehidupan ini akan menimbulkan mudaratan kepada kita. Oleh karena itu Allah berfirman pula kepada umat manusia agar manusia itu wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dan makanlah kamu dan minumlah kamu wala tusyrifu, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musyrifin, bahwa sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bahkan berlebih-lebihan tu, kok pengen mangaya, kok pengen barale, awak pakai baju rancak-rancak, parfum harum-harum, lip taba-taba, muka rancak-rancak.
hiasan banyak-banyak, ya sebanyak rancak untuk bintang film, lalu bintang film nyalai. Tetapi kalau pergi ke masjid, nan kocak dia, nan sarung kadang-kadang ada cuci-cuci, nan buruk-buruk ada pakai gaun saja. Nah, ini yang harus kita sadari, yang bahwa kita itu diberikan oleh Allah sesuatu titipan, maka kita pakai titipan itu dengan yang layak dan baik menurut pandangan Allah, pandangan manusia. Kalau baik menurut pandangan Allah, pandangan manusia, maka kebaikan itu akan berjalan dalam kehidupan awal. Bagaimana cara kita berjalan dalam kehidupan itu? Ya, hidup itu sederhana, jangan segala berlebihan. Kok makan berlebihan akan menimbulkan kesehatan yang tidak baik pada tubuh manusia. Bil-jismi sani akli sani, dalam tubuh yang sehat terdapat pemikiran sehat. Bahwa tubuh sehat, pikiran sehat itu jangan terlalu berlebihan. Ikut mantap ini banyak, ikut di Bali, itu di Bali. Sementara tetangga kita yang sebelah kanan, sebelah kiri kita, nampak dia tidak makan, nampak dia kebutuhannya agak melarat, anak-anak dia tidak mencukupi untuk biaya pendidikan, awak abaikan saja. Sementara di depan saudara-saudara kita, mereka yang membutuhkan bantuan kita tidak membantu. Nah, inilah hidup yang berlebihan, hidup yang sederhana, yang tidak berlebihan itu adalah akan memberi keselamatan kepada diri kita. Baik keselamatan kesehatan dalam kehidupan kita, baik keselamatan dalam perbuatan kita. Akan disenangi oleh Allah kalau kita hidup sederhana, disenangi oleh manusia. Kenapa? Kalau berlebihan akan memunculkan, yaitu menjadi fitnah dan iri hati oleh pandangan manusia lainnya. Apalagi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, kalau orang berlebihan itu apa pula akibatnya? Dia akan menjadi orang yang sombong dan takabur. Makanya Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. Orang yang karena sifat lebih itu hanya Allah, mu'azzim nafsihi. Yang agung itu Allah. Akhirnya sifat Allah yang berlebihan itu awal-awal nama biar. Makanya sifat-sifat yang tidak sesuai dengan aturan Allah akan menjadi mudarat, menjatuhkan harkat dan martabat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahim. Yang ketiga, yang membawa keselamatan dan mengangkat derajat manusia adalah keadilan. Wa adlun, adil kita di dalam kehidupan. Kehidupan berumah tangga kita adil. Ibu-ibu adil sama bapak-bapak. Kalian adil sama bapak dan ibu. Adil, mana yang waktu ibadah, mana waktu untuk bapak, mana yang waktu untuk anak-anak kita, mana yang waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan adil, itu yang layaknya. Tetapi kadang-kadang karena kita dekat kepada Allah, kita abaikan hubungan dengan manusia. Yang sebaiknya dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Dekat kepada Allah, tambah dekat dengan keluarga. Dekat dengan Allah, dekat dengan tetangga sebelah, dekat juga dengan tetangga sebelah pula. Tanpa ada partai membeda-bedakan. Kebanyakan dari sifat adil itu bagi kita seorang pemimpin, terutama pemimpin keluarga. Berapa banyak anak-anak yang broken home karena seorang bapak sibuk berusaha siang malam pagi petang tanpa mencurahkan kepikiran untuk bernostalgia dengan anak-anak, mencari piti. Tapi piti itu kalau dia tidak sholat, tidak diawali dengan takut kepada Allah tadi, lupa kewajiban terhadap keluarga. Jadi wajar orang bijak mengatakan dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan desain hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan. Agama kalau tidak ada dalam hidupku, kehidupan awak dalam keluarga, dalam kepemimpinan tidak akan terarah. Ibu bapak, ya nak,
Ibu merasa kalau seorang bapak tidak adil untuk memperhatikan anak, seorang kepala rumah tangga, bahasanya jempang prenak, anakku tidak betah untuk memeluk papanya, tidak menyambut seorang ayah. Begitu juga seorang pemimpin baik negeri maupun kampung, kalau tidak ada perhatian kepada yang dipimpin itu, maka rasa kedekatan itu tidak ada. Yang ada umpat dan celah. Kalau umpat dan celah yang muncul, maka itu akan terjauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah sifat adil itu, maka akan menjatuhkan seseorang dalam kehidupan dan menjatuhkan harkat dan martabat orang itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu baru 3 yang menyelamatkan manusia. Kemudian salah mukhlikat, 30 yang membuat hancur dan binasa, yang menjatuhkan martabat manusia. Apa itu? Yang pertama, bakhil. Bakhil itu adalah dari bahasa Arab yang artinya kikir yang bersamatan. Yang kikir itu artinya pilih. Kalau orang pilih di pandangan Allah, bakhil tidak menolong agama Allah. In tansurullaha yansur, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Hai orang yang beriman, orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan memperteguh keyakinan kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Jadi kalau andaikan kita banyak menolong saudara kita, tidak pelit banyak menolong masjid, membantu tikar masjid, membantu donatur-donatur penceramah ukhuwah Islamiyah untuk menghidupkan syiar agama Allah, maka itu akan menyelamatkan kita. Kenapa? Dari hasil kita tidak pikir itu memberikan yang terbaik dari apa yang kita dapat, pemikiran baik sedekah maupun infak, akan muncullah doa-doa dari hamba-hamba yang beriman. Doa-doa dari rumah Allah itu akan mendoakan kita. Tabarakallahu, jazakallahu khairan wa barakah. Semoga Allah memberkahi dan semoga Allah akan memberi balasan yang terbaik. Apa yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan memberikan pula jalan yang terbaik untuk kelapangan rezeki dan harta martabat kita akan diangkat. Kayanya seseorang itu bukan banyak harta, uang berlipat, rumah bertingkat, tetapi kayanya seseorang itu dia sanggup memberikan yang terbaik kepada orang lain dan orang lain pun akan merasakannya. Tetapi andaikan dia kaya, orang tidak pernah meremehkan dari apa yang ia punya, belum tentu dia kaya. Jadi pandangan kaya itu terhadap seseorang dari Allah, dari manusia, itu adalah relatif. Dari kelapangan hati seseorang, kekayaan jiwa dan raga seseorang. Ibu bapak. Nah, inilah dari cikal bakal bakhil dan kikir ini, dan sana pun akan jauh dari Allah. Iya enggak Pak? Kalau kita berkeluarga, badun sana kikir, akan dapat rahmat atau indah dari keluarga. Ada keluarga punya anak-anaknya butuh akan pendidikan, sementara awak merasa dianggap rakyat. Ini memohon bantulah kemanakan untuk biaya sekolah pendidikan. Oni mama, sementara awak leado bisa membantu, tetapi kita kekeh. Dari kekikiran itu hatinya berkata, ya sebilik mudah-mudahan sampai rezeki. Mati kalau sampai tidak kuburannya, macam-macam doa yang kita dapat. Tetapi kalau lapang hati kita, kita banyak melapangkan orang lain, melapangkan jalan Allah, pasti Allah akan melapangkan kita. Makanya surat Muhammad ayat 7 itu berkata, kalau banyak menolong, Allah akan banyak pula menolong kita. Jauhkan sifat kikir dalam kehidupan, karena kikir itu akan menganggap pandangan Allah pandangan orang.
menjatuhkan martabat, merendahkan pangkat kekayaan dalam kehidupan kita. Jadi kalau awak kamunya tidak pilih, orang lain akan memandang kita kaya. Ya sudah Bapak, banyak orang duduk sana, banyak orang tukang makan awak, dipandang kayu di sana dan keluarga dan orang yang terdekat awak. Tetapi kita bayar dan kikir, pasti orang itu memandang tidak ada nilai wadah, akan jatuh harkat dan martabat awak. Lah banyak orang benci karena kebakiran awak. Bahkan kalau ada nanti seorang pemimpin awak kok, kini yo rajin membantu-bantu, tetapi lah tipu dapat jabatan yang tinggi, mencari kate mantap ada kate, tak nampak orang lain. Mereka sebab masjid nandake di puak matonya, minta dolar pengurus masjid untuk kebutuhan masjid, ndaknya cuan dok, kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu selain. Kategori untuk mencari suara lain. Jadi kalau ibu bapak rasa untuk memiliki kepemimpinan, dari jauh hari dan nampak karakter dan sifatnya yang terbaik, itulah yang dipilih. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Kemudian yang kedua yang membuat hancurnya seseorang itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Al-hawa'un wattaba'. Hawa nafsu yang diikuti, kata Rasulullah. Hawa nafsu yang diikuti tidak dikontrol dengan keimanan, tidak dikontrol dengan keyakinan. Mudah dihancurkan pada harta, tahta, wanita. Lupa ke Tuhan, lupa ke senang-senangan. Kau ada suami awak kok tak boleh tak cilak. Orang raja, ini kalau ini raja, sementara anak tidak tak perhatian, anak banyak berhandphone. Nah ini yang terjadi zaman sekarang. Karena harta, dia cinta harta, hemat dalam kehidupan seorang istri dan anak dan keluarga tidak diperhatikan. Lah, jadi efek samping dari hawa nafsu yang diikuti, kehidupan dalam kehidupan itu tidak terkontrol melalui apa yang ia jalani. Maka yang mengontrol hawa nafsu itu adalah akal pikirannya jernih yang diasah oleh iman Islam itu. Karena Islam Isa 10 orang asal maghrib itu yang menjaga awak, ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Oleh karena itu, tundukkan hawa nafsu dengan Islam Isa 10 asal maghrib. Tundukkan hawa nafsu dengan kebaikan, bersedekah, berinfak. Tundukkan hawa nafsu dengan bentuk kepedulian. Tundukkan hawa nafsu dengan puasa Ramadan. Karena dengan puasa Ramadan yang akan datang siapa yang berpuasa, kita akan berhasil menundukkan hawa nafsu serakah awak. Supaya awak tahu bahwa sakit sandangnya orang tidak makan itu hakikat puasa Ramadan itu. Bahwa orang lapar, tidak ada piting, tidak ada uang untuk makan sehari, awak rasuan lah itu selama puasa Ramadan 30 hari awak tidak makan. Artinya mana lapar. Kalau orang yang miskin yang tidur di bawah kolong jembatan itu, ibu bapak, baik di Jakarta kota besar itu, kadang-kadang lalapnya sebulan tidak terkontrol makannya. Kadang sekali makan itu bah, alhamdulillah dia dapat makan. Nah, untuk nafsu yang seperti itu kita tundukkan dengan nilai-nilai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya nafsu yang serakah itu jangan menjatuhkan kita. Kalau nafsu yang berlebihan yang datang kepada kita, kalau nampak sesuatu yang tidak milik kita, halal haram hantam saja. Kenapa? Karena nafsu serakah, nafsu serakah yang ada pada jiwa kita yang tidak dikontrol keimanan kita, nafsu kerinduan kepada duniawi itu tidak dikontrol dengan keimanan. Barang orang, barang awak, bini orang, bini awak. Itu kalau nafsu yang diutamakan Pak.
Jadi kalau ada nilai-nilai agama, tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada keluarga, akan mengontrol nafsu kita kepada kebaikan. Nah, jadi nafsu itu termasuk para ulama diantaranya bersisa, diuji oleh anak gadis, diuji oleh seorang wanita, mau pe orang sabantah sediknya buka, keadaan sakit nyobaco sedoa Bismillah sehat dengan izin Allah, begitu dikatakan kepada Allah. Tahu-tahu diuji oleh anak gadis yang bagus, anak yang raja, dibisikkan oleh setan, berubah nafsu syahwatnya, tidak dikontrol, tidak terkontrol dengan keimanan, jatuh nilai keimanannya. Maka oleh karena itu jatuh sejatuh-jatuhnya dengan nafsu yang diperturutkan, hawa nafsu diperturutkan. Bersisa ketika itu inyo setubuhi anak gadis pasiannya itu diuji oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu akan diuji dengan harta tahta wanita oleh Allah. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujian dari Allah. Oh, imamnya lebih imam lo setan uji lupa. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan makanan rohaniawa dengan iman Islam, keyakinan kepada Allah, dengan disirami dengan baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat hajat. Itu makanan orang yang beriman yang batin, bukan yang zahir saja. Jadi makanan orang yang beriman itu banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah, sholat sunat kepada Allah, sholat tahajud dan ibadah lainnya kepada Allah. Maka makanan yang baik itu yang kita isi rohani itu akan mengontrol nafsu kita, yang buat jatuh para suami kita, keluarga kita, anak-anak kita. Oleh karena itu berikan makanan yang baik seperti makanan batin, berdoa beribadah kepada Allah, menyerapkan rasa batin dekat kepada Allah, sehingga Allah selalu memberikan pancaran hidayah dan petunjuknya kepada kita. Ibu bapak-bapak rahimahumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang menjatuhkan kehidupan manusia itu adalah sombong dan takabur. Jadi oleh karena itu Allah berkata dalam surat Luqman ayat 18, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai sifat sombong dan takabur. Kalau ada sifat sombong, rasa lebih pada diri awak, rasa takabur dalam kehidupan awak, orang takabur ku contoh keteknya saja Pak, tidak namun bergaul dengan masyarakat. Ini di rumahnya, karena dia kaya seolah-olah dalam kehidupannya dia tidak butuh orang. Bisanya dia kekayaannya saja yang kamu nolong, tetapi dia tidak tahu bahwa suatu saat dia akan meninggal. Siapa yang akan memandikan muka paninya? Jadi kalau untuk menghilangkan rasa sombong dan takabur itu, maka lihatlah kematian. Karena dalam kematian awak tahu tampik dan paling rendah-rendah, yaitu di tanah kita dikuburkan, cacing sahabat kita. Dan kalau tidak ada persiapan, mati tanpa persiapan, hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa persiapan, mati tanpa amalan. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Nah, inilah 3 macam yang mengangkat harkat dan martabat manusia dan menyelamatkan manusia, dan 3 macam yang membinasakan manusia. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa kita resapi dan kita bawa pulang untuk mengontrol kehidupan kita dan bekal atau oleh-oleh untuk diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kajian kita mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Terima kasih banyak. Kalau ada salah dapat penyampaian, aku mohon maaf. Burung murai burung cendrawasih. Sekian dulu
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.